Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan kalender 2025 disertai 1446-1447. Banyak materi di dalam ini, khusus waktu ini tentang penggunaan wayang kiblat. Di kalender ini bisa digunakan setiap hari untuk memastikan kebenaran arah kiblat. Setiap bulan, tentu juga setiap hari, karena kita beberapa hari lagi meninggalkan 2024, masuk pada bulan Januari. Ada jadwal salat. Jadi kalau kita melihat jadwal salat ini, sesungguhnya melihat posisi matahari. Posisi matahari dari bumi yang kita tempati itu di mana. Kalau dia sudah terbit, tapi habis waktu subuh. Bagi kita matahari sudah terbit, Arab Saudi masih malam. Kita baru terbit matahari di Papua sudah pukul 7. Nah, di mana posisi matahari itu untuk salat? Nah, lihat jadwal salat. Jadi kalau tolongnya ya mulai dari subuh, syuruk. Nah, syuruk ini sedikit diulang, dimerahkan jadwalnya itu supaya mendapat perhatian bahwa di waktu syuruk dilarang salat. Larang Nabi sangat tegas, jangan salat di saat matahari terbit, karena matahari terbit antara dua tabuk setan. Itu bisa dilihat dalam Sahih Muslim. Suruh di sini bukan untuk salat, tapi memberitahu batas waktu subuh, matahari sudah terbit. Hanya saja sebagian masyarakat karena judulnya waktu salat, suruh dia gunakan untuk salat. Jadi kalau misalnya jam digital membantu, begitu waktu suruh dia berbunyi, itu memberitahu, oi, waktu subuh telah habis. Kok habis? Karena matahari sudah terbit. Nah, itulah pelajaran kita sejak usia anak-anak dulu, waktu TPA, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah. Waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Anak jaga dan kita dulu disebut subuh, sekarang sudah berkembang, ditampilkan benar subuh. Karena kita di Indonesia melihat matahari terbit amat sulit karena banyak pegunungan. Sudah hampir jam 7 beberapa daerah belum melihat matahari terbit. Jadi walaupun kita tidak bisa melihat matahari terbit, ada jadwal subuh. Sudah subuh zuhur, ya sudah subuh ada duha. Jadi jadwal salat di kalender ini tidak 5 waktu, tapi 6 waktu. Ada tambahannya
duha, zuhur, asar, maghrib, isya, bayang kiblat. Saya ingin fokus tentang bayang kiblat. Jadi saya ucapkan terima kasih dan selamat tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki kalender ini sebarluaskan untuk keluarga, tetangga, masyarakat lebih luas, terutama masjid musala yang dibina di komplek kampung halaman masing-masing. Banyak orang belum tahu apa itu bayang kiblat. Bayang kiblat di sini adalah membantu kemana arah kiblat kita di Sumatera Barat ini. Nah, ini tinggal juga mencocokkan. Misalnya kalau berada di air manis, Pak Haji, lihat ini waktunya tambah 4 menit lagi. Nah, dicocokkan. Jadi ada koreksi waktunya. Jadi berguna seluruh Sumatera Barat. Sebab sampai hari ini ada masjid yang belum dibetulkan arah kiblatnya, walaupun sebenarnya pengurus dan jamaahnya sudah tahu juga ada yang seperti itu. Alhamdulillah sudah banyak yang melakukan perubahan untuk dibetulkan. Ini sangat akurat kalau dibanding dengan aplikasi yang ada di Android. Ya, untuk membantu bisa, tapi juga punya sisi lemah. Kalau tidak datar, ya tidak akurat. Kalau dekat dengan tonggak, misalnya kalau sudut bangunan, apalagi tonggak itu padat besi, harus dijauhkan. Nah, inilah seperti saya ini, peralatan ini ada besi, harus dijauhkan. Jadi kalau cek arah kiblat pakai Android dalam masjid, harus banyak tempat. Kadang dicoba di sana, di sudut, di belakang, beda-beda hasilnya. Karena kandungan magnet di lantai ini tidak sama. Jadi boleh ini dipakai di alas dengan buku tebal atau sejadah dilipat-lipat, sehingga gangguan lantai ini, kan lantai ini ada kandungan besi walaupun sekian persen. Apalagi kalau di penginapan lantai sekian, padat sekali besinya, mungkin di alas dengan bantal, mudah-mudahan demikian. Tapi kalau menggunakan kalender ini tidak ada gangguan. Yang penting ada benda tegak lurus, disinari oleh matahari sesuai dengan jadwalnya. Garis itu ya sudah berlaku sampai akhir zaman. Nah, kita masuk 1 Januari besok 2025. Bayang kiblat pukul 8 lewat 1 menit 24 detik. Bagaimana caranya? Pukul 8 pagi berdiri di halaman atau lapangan mana yang disukai, tegak lurus, usahakan lurus semampu kita. Garis bayang-bayang dari kaki sampai kepala cukup panjang untuk pukul 8 pagi. Maka garis itu kalau diteruskan, maka sampailah dia ke Mekah atau ke Baitullah. Maka disebut bayang itu bayangan kiblat. Itu kalau kita manusia yang berdiri. Syukur-syukur di halaman ada tiang, pagar, tiang listrik misalnya. Nah, garis tiang benda yang tegak lurus itu, maka garis itu menjadi kiblat buat selama-lamanya. Misalnya kalau di Jakarta dicocokkan pula waktunya Jakarta Tugu Monas. Kalau Bukit Tinggi sama waktunya dengan Padang, jam gadang itu. Nah, garis nanti kalau misalnya salat berjamaah di jam gadang itu kan bisa ya, mana tahu nanti sudah ada pedomannya. Itu juga kalau kita di Padang lapangan Imam Bonjol dilakukan salat Id misalnya. Jadi harus ada permanen garis arah kiblat itu. Ada lagi yang mudah menurut saya, kalau rumah pintu jendelanya menghadap ke timur arah matahari terbit, dibukakan pintunya, masuk sinar matahari ke dalam. Bayangan konsen pintu itu kan lurus, garis bayang-bayang konsen dipermanenkan, ya disesuaikan garis itu dibawa ke mana, sudut rumah atau di kamar dicocokkan. Garis itu ya berlaku sampai akhir zaman.
Jadi kalau sudah dapat satu kali, sudah berlaku buat selama-lamanya. Mana tahu ya 1 Januari itu kan ada yang merayakan tahun baru Masehi atau ada acara-acara tertentu, sehingga sempat pada tanggal 1 Januari. Nah, boleh besoknya tanggal 2 Januari pukul 8 lewat 4 menit. Ada beda menitnya. Kalau sekiranya tanggal 31 Januari sudah jauh perbedaannya. Pukul 9 lewat 49 menit 2 detik. Berarti kan sama saja pukul 10 kurang semenit. Berdiri, bayang-bayang sudah agak pendek karena sudah hampir pukul 10. Walaupun pendek, diperpanjang, hasilnya sama. Habis itu nanti sampai 31 Desember, saya kira ini sangat penting diberitahukan Bapak Ibu, karena penelitian saya dari 40 rumah yang saya catat resmi, yang betul arah kiblatnya cuma 3. Hotel di Kota Padang ada 7, termasuk yang tertua katanya itu. Itu tak satu pun yang betul petunjuknya. Kuburan dari 7 lokasi, karena menggali kuburan itu kan lahannya sebelah kiblat, itu juga ada satu pun. Mungkin contoh paling murah itu taman makam pahlawan Lolong, itu lebih 20 derajat salahnya. Tapi kalau kuburan yang sudah mayat dimasukkan ke dalamnya, tidak perlu lagi diubah, karena orang dalam kuburan itu tidak salah. Walaupun ada praktek azan waktu mayat dalam kuburan, apakah mayat itu dalam penelitian salat pula? Nah, menurut saya mungkin harus dibetulkan kiblatnya. Tapi itu lain bahasa. Namun kuburan yang baru, sekarang kan ada semangat warga ini bersatu ini beli tanah untuk pemakaman, bagus menurut saya. Tapi tentukan arahnya. Begitu ada kematian, kuburan itu digali sesuai dengan arah kiblat. Karena Baitullah itu menjadi kiblat bagi orang hidup dan orang yang mati, termasuk soal pemakaman. Begitu pentingnya masalah arah kiblat, terutama salat, sampai 3 kali Allah ulang dalam surat yang sama pula, Al-Baqarah 144, 149 dan 150. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebelumnya, ya apabila salat, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dan ulama sepakat syarat sahnya salat seseorang, apalagi berjamaah, adalah menghadap kiblat. Ya, sebagai penutup, saya kira kalender ini masih banyak. Bagi keluarga yang sudah memiliki, alangkah baik pula tetangga dan kerabat kerabat juga mendapatkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum